saya sudah kontak kepada Portugal, Jerman, Belanda kemarin juga respon. Permasalahannya itu yang kita harus pastikan nih kalender of event-nya, nyusun jadwalnya. Untuk di awal pertengahan tahun kayaknya sulit. Mungkin bisanya di akhir tahun depan. 2024 akhir, setelah kalendernya agak lowo. Nah, ya kita coba ya. Respon dari Jerman, dari Belanda positif. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, perkembangan terbaru guys. Indonesia sebelum menjelang laga perlawanan melawan Irak dan Filipina, dia akan melakukan TC ataupun perlawanan uji coba. Cumanya sekarang ini belum ada lagi negara yang ditentukan untuk uji coba bersama dengan timnas Indonesia. Jadi kita tidak mengetahui siapa saja negara itu guys yang akan membuat uji coba dengan negara Indonesia. Malaysia sebelum ini ada diwar-warkan ingin bertemu dalam perlawanan persahabatan dengan Indonesia, tetapi sudah tentu ya Indonesia mungkin tidak mau berlawan dengan Malaysia pada saat dan ketika ini. Mungkin tim Indonesia akan mencari tim-tim yang lebih gah lagi, tetapi perlu diingat juga pemain-pemain Indonesia dalam perlawanan persahabatan ini perlu menjaga daripada kecederaan ataupun menjaga setiap stamina itu dengan lebih baik. Jangan terlalu melebihi daripada ekspektasi dalam perlawanan itu, karena itu adalah perlawanan uji coba yang dibuat oleh Sinteyong untuk memilih pemain-pemain yang terbaik yang akan dimasukkan dalam first 11 ataupun pemain-pemain inti nanti. Oke guys, di dalam video pada kali ini saya tertarik dengan judulnya. Indonesia punya orang yang bisa membuat itu terjadi. Timnas Portugal, Belanda dan Jerman akan melawan Indonesia, tapi tidak tahu bila tariknya. Ini yang dijudulkan dalam video kali ini. Yuk kita sama-sama simak dulu guys, apa di sebalik video ini. Bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya manajemen dan strategi yang tepat dari PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Banyak terobosan brilian yang dilakukan mantan presiden tim Inter Milan ini. Salah satunya adalah dengan bagaimana PSSI bisa meningkatkan animo besar dari para penggemar di Indonesia terhadap sepak bola, seperti meningkatkan prestasi timnas kita di kancah Asia, hingga mendatangkan tim-tim sepak bola besar dunia untuk bertanding di Indonesia, di mana hal itulah yang sudah disiapkan kembali oleh Erick Thohir dan PSSI dalam waktu dekat, saat tim elit Eropa siap untuk datang ke Indonesia dan bertanding menghadapi timnas kita. Lantas, tim manakah yang akan terbang ke Indonesia selanjutnya? Dan kapankah waktunya? Berikut rangkuman selengkapnya. Oke guys, itu yang kita ingin ketahui ya. Tim siapa yang akan melawan dengan Indonesia ini dan bilakah waktunya? Oke, sebelum ini Indonesia sudah ketemu dengan juara dunia Argentina dan juga di ranking yang pertama di dunia ya, Argentina, dan kemungkinan ya akan datang ini mungkin Jerman, mungkin Portugal dan Brazil mungkin juga. Jadi kita tidak ketahui. Tetapi ini bakal terjadi guys, karena Bapak Erick Thohir adalah orang yang berpengaruh di dunia sepak bola. Dan di Eropa, Bapak Erick Thohir juga dulu pernah memiliki klub Inter Milan, dan juga di Inggris pernah memiliki klub Oxford. Dan itulah pengaruhnya dalam sepak bola ini, sehingga kan Presiden FIFA begitu rapat sekali ya dengan Bapak Erick Thohir ini, akrab. Oke guys, kita lanjut. Indonesia punya orang yang bisa membuat itu terjadi. Ini memang betul pun. Memang betul guys. Sukses mendatangkan tim terbaik di dunia. Nah, ini yang hari itu. 2023, sebuah kejutan besar dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Saat itu secara mengejutkan, timnas Indonesia berhasil mengadakan pertandingan persahabatan yang dilakukan antara Indonesia menghadapi timnas Argentina. Pertandingan sejarah itu juga menjadi ini ya. sorotan utama Argentina media-media datang lokal maupun internasional. Bahkan, reporter dari dunia datang untuk meliput pertandingan ini secara langsung.
Dan kami pikir itu wajar, mengingat Argentina merupakan tim nomor 1 dunia yang baru saja memenangkan gelar Piala Dunia di Qatar pada tahun 2022. Kedatangan Argentina pun berhasil membuat Indonesia mendapatkan sorotan positif. Dalam laga di Stadion GBK yang sukses menjual tiket secara sold out itu, timnas mungkin kalah 0-2. Tapi penampilan tim Garuda cukup mengesankan. Begitupun dengan bagaimana Indonesia sukses menjamu rombongan tim Argentina dengan baik. Kami pikir itu telah menjadi cerita yang positif untuk jadi gambaran jika tim-tim elit dunia bisa datang ke Indonesia dan mendapatkan sambutan yang baik pula. Sederhana, kalau Argentina disambut dengan nyaman dan merasa puas, tim-tim lain pasti percaya jika mereka akan mendapatkan sambutan yang baik dari Indonesia dalam menjamu tamu besarnya. Oi, kalau dari segi sambutan saya sangat mempercayai rakyat Indonesia dan juga semua warganya. Dari segi sambutan kepada tetamu, memang Indonesia ini nomor 1, guys. Sebab apa? Karena saya sudah pernah pergi ke Indonesia, jadi saya tahu setiap warganya bagaimana cara mereka menyambut tetamu, layanan mereka, dan dia macam seolah-olah kita ini satu keluarga. Itu yang saya tahu, guys. Saya punya pengalaman pergi ke Indonesia itu. Memang best lah, memang best. Oke, lanjut. Jadi apakah lagi Argentina ini, tim nomor 1 di dunia pun sudah merasa nyaman di Indonesia. Portugal, Jerman, dan Belanda. Portugal, Jerman, dan Belanda. Saya rasa Setelah Belanda, sukses guys. mendatangkan Argentina, Ketua Umum PSSI dalam hal ini Erick Thohir memang sudah mengutarakan niatnya untuk coba mendatangkan tim-tim terbaik di dunia lainnya. Di mana terbaru 3 tim dilaporkan telah menerima undangan dan negosiasi dari PSSI. Ketiga tim tersebut adalah 3 tim elit di Eropa. Mulai dari timnas Portugal yang memiliki Cristiano Ronaldo, timnas Jerman yang merupakan juara dunia sebanyak 4 kali, dan timnas Belanda yang merupakan salah satu kekuatan legendaris sepak bola Eropa. Dalam interview dengan wartawan, Erick pun mengutarakan jika laporan itu benar. PSSI telah menghubungi 3 federasi negara tersebut, di mana hasilnya kami pikir cukup positif. Pada dasarnya, tim-tim ini mau bertanding menghadapi Indonesia, namun semua harus menyesuaikan jadwal. Dan Erick Thohir menjelaskan, mungkin hanya 1 negara tiap tahunnya. Tidak mungkin 1 tahun 2 tim elit datang. Nanti kita nggak naik-naik ranking FIFA-nya. Mungkin itu yang jadi alasannya. Ya, saya sudah kontak kepada Portugal, Jerman, Belanda kemarin juga respon. Permasalahannya itu yang kita harus pastikan nih kalender of event-nya. Nyusun jadwalnya. Untuk di awal pertengahan tahun kayaknya sulit. Mungkin bisanya di akhir tahun depan 2024 akhir, setelah kalendernya agak slow. Nah, ya kita coba ya, respon dari Jerman, dari Belanda positif. Tapi kan kembali, kan tidak mungkin tahun depan kita main sama tim kuat semua. Nanti FIFA rankingnya kita gimana gitu, jadi mesti ada balance lah ya. Dari penjelasan Erick Thohir itu dijelaskan jika ada 2 tim yang telah positif. Tim pertama adalah Jerman dan yang kedua adalah Belanda. Dan jika mengenai jadwalnya, kami pikir jadwal akan dimainkan di sekitar akhir tahun 2024. Sementara itu, konfirmasi menarik juga disampaikan calon pemain timnas Indonesia yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Dia adalah Calvin Verdong. Dalam interview dengan media di Belanda, Verdong menjelaskan, jika Indonesia ini memiliki orang-orang yang bisa mengatur segalanya, mengatur agar negara top mau datang untuk bertanding di sana. Di mana salah satu negara yang Calvin dengar akan datang ke Indonesia adalah timnas Portugal. Indonesia bertekad menggelar laga persahabatan menghadapi negara-negara top dunia. Indonesia memiliki orang-orang yang dapat mengatur agar negara-negara top mau datang. Saya tidak tahu apakah saya mendapatkan izin untuk mengatakannya atau tidak. Namun yang saya dengar, Indonesia mencoba mendatangkan Portugal, kata Calvin Verdong, sumber RN7. Jika apa yang dikatakan Calvin jadi kenyataan, tentu ini akan jadi hal besar bagi sepak bola Indonesia. Membayangkan untuk melihat secara langsung Cristiano Ronaldo tiba di Indonesia dan bertanding menghadapi tim Garuda adalah hal yang tentu saja tidak boleh kita lewatkan, bukan? Dan jelas, ini akan jadi salah satu laga paling ikonik dalam sejarah Indonesia. Kalau Cristiano Ronaldo ini, guys, dia punya anak angkat di Indonesia ini, dan memang ramai peminatnya kalau di Indonesia Cristiano Ronaldo ini, sebab dia memang selalu berkunjung ke Indonesia. Dan kalau Portugal datang, memang mantap lah, guys, penuh stadion.
Dampak besar. Oke, dampak besar. Kedatangan tim-tim besar seperti Argentina, Belanda, Portugal, atau mungkin nanti Jerman tidak hanya memberikan hiburan bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas. Pertama, exposure internasional. Bertanding menghadapi tim terbaik di dunia tidak hanya akan menyedot perhatian domestik saja, seperti yang sudah terjadi di laga kontra Argentina. Pertandingan ini juga akan menarik perhatian media internasional dan membuka peluang bagi pemain Indonesia untuk dikenali di panggung global. Timnas kita juga makin menyedot perhatian dan memungkinkan para pemain keturunan untuk lebih memilih bermain bagi timnas Indonesia. Kedua, peningkatan minat dan partisipasi. Artinya dengan hadirnya tim-tim besar, minat masyarakat terhadap sepak bola akan semakin meningkat. Ini bisa mendorong lebih banyak anak muda untuk terlibat dalam olahraga ini, baik sebagai pemain maupun pendukung. Ini adalah hal yang sangat bagus jika sebuah negara ingin meningkatkan perkembangan sebuah olahraga. Sebagai contoh Jepang, dulu dengan adanya Piala Dunia 2002 di Jepang, banyak anak muda di sana semakin tertarik dan berminat untuk bermain sepak bola. Dan itu memunculkan banyak bakat-bakat muda yang siap jadi bintang di masa depan. Jadi, dengan kedatangan tim besar, diharapkan ada lebih banyak minat anak-anak untuk bermain dan menjadi pemain sepak bola profesional. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas timnas Indonesia. Jadi, secara umum, melawan tim-tim berkelas dunia akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain Indonesia. Mereka akan belajar tentang teknik, strategi, dan mentalitas yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. Dan tentu ini sangat baik. Menghadapi mereka akan meningkatkan level pengalaman timnas kita secara drastis. Sebagai contoh, setelah menghadapi Argentina dan tampil cukup solid, para pemain tim Garuda bisa lebih percaya diri saat menghadapi tim-tim kuat Asia lainnya. Iya, betul juga. Dia punya fakta. Jadi itulah informasi terkait rencana Timnas Indonesia untuk mendatangkan tim-tim terbaik di dunia bertanding menghadapi timnas kita di GBK. Sebuah hal yang tentu sangat bermanfaat dan bisa menebarkan banyak dampak positif. So, menurut kalian, tim besar manakah yang akan tiba lebih dahulu? Apakah Portugal, Jerman, atau Belanda? Portugal, Jerman, Belanda, guys. Oh ya, sebagai informasi tambahan, jelang laga kontra Irak dan Filipina di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, timnas akan lebih dulu melakukan uji coba pada 2 Juni. Untuk lawan masih dicari, ada kemungkinan timnas Malaysia. Nah, kemungkinan timnas Malaysia, guys. Oke guys, itu tadi antara berita terkini, tapi saya tertarik ya dengan Bapak Erick Thohir. Sebenarnya kemajuan yang dicapai oleh sepak bola, timnas sepak bola Indonesia ini, dia banyak dipengaruhi oleh manajemen Bapak Erick Thohir. Sebagai ketumnya, ketua umum, beliau yang merencanakan apa yang diperlukan oleh timnas Indonesia, beliau yang merencanakan dan punya ide-ide yang baik, yang membawa tim-tim besar main di GBK, Gelora Bung Karno, dan itu memperkenalkan timnas Indonesia ke mata dunia. Dan main dengan Argentina walaupun kalah 2-0 ya, tetapi pemain-pemain dapat pengalaman yang baik. Mereka membangun mentalitas, emosi, kemudian fisik juga turut dibangunkan, stamina. Ketika bermain dengan tim seperti Argentina ini, dia akan membina satu momentum yang lain daripada tim-tim sebelum ini. Sebab Argentina ini merupakan juara dunia baru-baru ini dan ranking pertama dunia juga. Itu yang diinginkan sebenarnya oleh Bapak Erick Thohir. Cuma betul yang dikatakan tadi oleh Bapak Erick Thohir itu tidak akan ke setiap tahun itu akan lawan tim-tim besar, sebab dia akan menurunkan ranking juga. Jadi ranking Indonesia itu sampai bila akan naik. Jadi untuk yang masa terdekat ini, mungkin tim-tim yang berada di sekitaran Asia Tenggara ataupun mungkin di Asia Tengah, tim-tim dari Arab, mungkin itu yang akan dibuat uji coba ya. Dan pada 2 Juni ini, sebelum perlawanan sebenar 6 Juni dan juga 11 Juni melawan Irak dan melawan Filipina, Indonesia akan ada uji coba. Dan kemungkinannya juga Malaysia, sekiranya percaturan kedua-dua negara antara Malaysia dan Indonesia ini berjalan dengan baik, kemungkinan
itu ada, tetapi tidak juga mustahil tidak berlaku. Nah, kemungkinan ada dan kemungkinan tiada juga, dan mungkin Indonesia akan memilih tim-tim lain. Itu kita tidak ketahui, guys. Apapun di sini, Indonesia semoga pemain-pemainnya akan berada dalam keadaan yang baik, dan baru-baru ini Sinteyong juga telah memanggil 26 pemain dan dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan yang bertalenta, yang berbakat dan berpengalaman bermain di Eropa untuk masuk ke dalam timnas Indonesia sebelum melawan Irak ini. Jadi ini antara skuad ataupun timnas yang paling solid yang saya lihat sejak akhir-akhir ini. Dan perlawanan dengan Irak itu sangat penting. Sekiranya mereka dapat menang perlawanan ini, mereka akan otomatis lolos ke babak ketiga peringkat yang ketiga Piala Dunia ini. Jadi itu sangat penting untuk timnas Indonesia. Dan dengan adanya Bapak Erick Thohir ini, rupanya saya ingat juga Bapak Erick Thohir saja yang sangat cintakan sepak bola, tetapi Bapak Hartono bersaudara Budi Hartono dan juga seorang lagi, yaitu siapa, saya lupa namanya, yang punya klub juga di Eropa itu, juga sebenarnya cintakan sepak bola. Rupanya ramai orang-orang kaya di Indonesia ini punya minat yang sama selain daripada berbisnis, tapi mereka juga mengembangkan sepak bola di peringkat internasional, terutamanya di Eropa, dan itu sangat baik untuk ekosistem sepak bola di Asia Tenggara ini. Oke guys, mungkin itu saja saya punya pendapat sendiri ya. Mungkin kalian juga punya pendapat sendiri terkait dengan video ini tadi. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Belanda, Jerman, Portugal, siapa pilihan kalian? Kalian komentar juga di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru mampir di dalam channel ini, Askalani Studio, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.